Bapak Ibu jamaah sekalian, dan salah satu yang perlu kita perhatikan dan merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa bagi kita adalah memperhatikan Al-Quran. Ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Kita umat Nabi Muhammad umat baca. Sayang sekali, sesuai pendataan yang saya terima, 54% di Indonesia masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Umat Islam terbesar sedunia, tapi sayang sekali umat Islam terbesar sedunia yang buta huruf. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, dan tidak boleh patah semangat. Alhamdulillah saya sudah 12 tahun di Indonesia, dan saya sendiri memperhatikan dan pengalaman saya dalam perjalanan safari dakwah kami. Alhamdulillah 6 tahun belakangan ini peningkatan terhadap Al-Quran sangat luar biasa. Penghafal Al-Quran bertambah banyak. Pesantren sudah di mana-mana, rumah tahfiz di mana-mana, gerakan one day one juz alhamdulillah cukup sukses. Belajar tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan, banyak orang bergerak, bukan hanya di kalangan anak-anak saja. Sebagaimana kita lihat di acara Hafiz Indonesia, ketika muncul acara Hafiz Indonesia, banyak orang taruhan berkata paling bisa tahan 1 tahun 2 tahun, tidak bisa lama. Alhamdulillah Hafiz Indonesia 7 tahun berturut-turut masih menjadi acara terbaik setiap tahun untuk negeri kita Indonesia. Takbir! Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu berita yang Bapak Ibu belum tahu. Acara Hafiz Indonesia dan penghafalan Al-Quran di kalangan anak-anak kita, wallahi hadiah dan anugerah besar dari Allah. Kenapa saya berkata begini? Karena saya pernah ditawarkan untuk menggerakkan acara Hafiz Indonesia versi Arab. Hafiz Arab sama dengan program Hafiz Indonesia. Kita sudah bikin konsepnya, kemudian tata caranya untuk kita syiarkan di TV Arab bersama anak-anak Arab. Habis kita umumkan supaya anak-anak bisa daftar, ternyata program ini tidak bisa jalan dan hasilnya gagal. Kenapa kok bisa hasilnya gagal? Karena tidak menemukan anak penghafal Al-Quran jumlah yang banyak, usia di bawah 10 tahun dengan hafalan 30 juz hanya di Indonesia. Di Arab pun tidak ada, di Malaysia tidak ada, saya sudah ke sana berkali-kali. Brunei tidak ada, saya sudah berkali-kali ke Brunei. Di Singapura tidak ada, di Thailand Selatan pun tidak ada. Hanya di Indonesia Allah anugerahkan setiap tahun terlahir anak-anak yang begitu luar biasa, di bawah usia 10 tahun hafal 30 juz. Jangankan hafal Al-Quran, sampai angka-angka ayatnya, angka halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya, dan kita berikan luar biasa memotivasi umat Islam di Indonesia. Sampai orang di Arab menonton acara Hafiz Indonesia dan mereka kagumi program itu. Ketika saya bawa anak-anak Hafiz Indonesia umrah dan bertemu dengan imam-imam besar di Tanah Suci, imam besar melihat anak ini lucu-lucu, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, sambil masih main-main. Imam, assalamualaikum, kaifa halukum, hafal kam tahfaz min al-Quran? Anak kita, imam-imam bisa besar di sana, dia kira anak-anak hafiz Quran ini bisa bahasa Arab. Saya bilang, mohon maaf imam besar, mereka cuma bisa bahasa Arab. Assalamualaikum. Tidak bisa bahasa Arab.
Makanya alhamdulillah ditonton acara Hafiz Indonesia bukan hanya di Indonesia, sampai keluar negeri, sampai di negeri Arab yang mereka tidak bisa bahasa Arab, tetap mereka nonton acara Hafiz Indonesia, mengikuti bacaan anak-anak kita. Anugerah hadiah besar dari Allah. Dari situ saya termotivasi dan semangat untuk membangkitkan hafalan Al-Quran di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah 6 tahun belakangan ini, jangankan di kalangan masyarakat atau di kalangan anak-anak, sampai di kalangan polisi dan TNI, alhamdulillah perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa. Banyak saya kenal di aparat keamanan polisi dan TNI yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan saya sudah menemukan gubernur hafal Quran, wali kota ada yang hafal Quran, bupati ada yang hafal Al-Quran. Insya Allah tidak lama lagi DPR pun hafal Al-Quran, MPR pun hafal Al-Quran. Bahkan insya Allah Presiden kita Republik Indonesia orang pun hafal Al-Quran. Jangan takut, insya Allah pelan-pelan kita akan wujudkan. Saya yakin dan percaya. Kenapa saya yakin dan percaya? Karena pengalaman saya selama bersama Al-Quran, berarti Allah bersama kita. Ini kalamullah, bukan kalam manusia, bukan kalam yang dibuat-buat. Ini kalamullah. Barang siapa yang bersama kalamullah, wallahi bakal ditolong oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Makanya ketika saya melihat negeri kita Indonesia subur dan bisa kita gerakkan, dan saya bertambah semangat untuk menggerakkan, dan selalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia menjadi kenyataan. Apalagi saya kemarin habis ditusuk, saya tambah lagi doa, ya Allah jangan dulu, ya Allah, ya Allah saya tidak boleh mati, ya Allah ditusuk tidak apa-apa, tapi saya tidak boleh mati karena saya masih belum selesai tugas. Sampai 1 juta penghafal Al-Quran terwujud, tidak apa-apa, habis itu cabut nyawaku, ya Allah. Dan alhamdulillah saya berhasil merayu adik-adik saya. Saya punya saudara 12 timnas, dan saya menghadirkan dari 12, alhamdulillah saya berhasil merayu 7 adik kandung saya hadirkan di Indonesia. Ada 2 perempuan dan 5 laki-laki. Saya sudah bertahun-tahun merayu mereka, Indonesia bagus untuk perjuangan Al-Quran, ayo. Tapi kalau kalian mau datang senang-senang, mohon maaf, lebih baik di Madinah. Kalau mau aman, lebih baik Madinah. Kalau mau suci, Madinah. Lebih mulia, Madinah. Kalau di sini di Indonesia ada 1000 makam wali, di Madinah cukup 1, Nabi Muhammad SAW, lebih baik daripada 1000 wali. Tapi kalau kalian datang hijrah dari Madinah ke Indonesia untuk Al-Quran, insya Allah Indonesia subur untuk membangkitkan Al-Quran di Indonesia. Alhamdulillah saya berhasil merayu 7 adik kandung. Saya masih merayu yang tersisa yang masih ada di sana. Ketika alhamdulillah mereka tiba di sini, supaya mereka betah dan tidak merasa bosan dan minta pulang ke Madinah, langsung saya nikahkan di Indonesia. Yang laki nikah sama perempuan Indonesia, yang perempuan nikah sama laki Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh adik-adik saya masing-masing nikah istri 4, dan setiap istri melahirkan 1 lusin, dan semuanya penghafal Al-Quran. Setuju? Bu? Ibu untuk Al-Quran ini, untuk Islam. Ibu Masya Allah semua bisa ikhlas, kecuali ini tidak ikhlas. Baik, terserahkan, kita tidak bisa maksa. Mohon doakan keluarga kami agar terus memperjuangkan. Dan saya bergembira, apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan
warga negara Indonesia dari Bapak Presiden Bapak SBY tahun 2011, saya merasa punya kewajiban untuk membangkitkan Al-Quran, menjaga nama baik Indonesia, dan menjadikan rakyat Indonesia mulia di negerinya sendiri, dan kemanapun dia pergi rakyat Indonesia harus dihormati. Itu yang menjadi perjuangan saya. Makanya mohon doakan. Dan salah satu kebanggaan saya, 1 juta penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, murni gerakan itu semuanya rata-rata bantuan dan kepercayaan dari jamaah Indonesia. Donatur, para muhsinin, wakaf tanah, wakaf rumah, ibu-ibu datang membawa emasnya, semua 100% dukungan dan bantuan dari masyarakat Indonesia. Dan ada 1 rupiah pun yang saya dapat dari negeri Arab. Apalagi saya bukan keturunan Raja Salman. Makanya kepercayaan Bapak Ibu ini sangat mendorong kami. Makanya saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama, berjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama. Bisa jadi Bapak Ibu gagal menghafal Al-Quran, tapi ingat, memfasilitasi para penghafal Al-Quran, insya Allah tetap dapatkan pahalanya, mendapatkan kemuliaannya, bahkan insya Allah tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Alhamdulillah, kemarin dapat wakaf tanah di Karimun, wakaf tanah di Batam, dan insya Allah kemarin juga di Pekanbaru di Riau, dan kita sudah letakkan batu pertama. Dan insya Allah Batam menjadi salah satu ikhtiar terbangun satu markas yang insya Allah membangkitkan Al-Quran untuk warga Batam. Ini hanya ikhtiar Bapak Ibu, kita harus sesuai kemampuan. Apa yang kita mampu beri yang terbaik untuk Al-Quran, karena Al-Quran adalah keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Di hari kiamat kita menghabiskan di dunia ini jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk pendidikan anak kita. Bahkan ada di antara kita barangkali anaknya tamat sekolah di negeri barat, ada yang tamat sekolah jurusan tinggi di Amerika, jurusan tinggi di Jerman, jurusan tinggi di Singapura, atau jurusan tinggi kemana negara yang baru. Pas kalau di hari kiamat semua anak-anak yang mendapatkan jurusan tinggi sampai ke Inggris dan kemanapun, dia akan kabur dan lari daripada orang tuanya. Hanya 1 anak yang tidak akan kabur dari orang tuanya, bahkan dia akan berupaya mencari orang tuanya dan memberikan mahkota yang cahayanya lebih besar daripada cahaya matahari. Itulah anak penghafal Al-Quran. Ini bukan cerita dari saya, tapi coba buka Al-Quran surat Abasa, tolong yang ada terjemahannya, coba buka yang ada di HP-nya terjemahan Quran atau Quran terjemah, boleh saya pinjam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ada terjemahannya surah Abasa. Surah Abasa. Surah 80 dari ayat 33 sampai ayat 37. Tolong Bapak Ibu ingat, surah Abasa surah 80 dari ayat 33 sampai ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Sadaqallahul azim. Coba terjemahannya. Tolong Bapak Ibu perhatikan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Faiza ja'at as-sakhra, maka apabila datang suara yang memekakkan, itu hari kiamat. tiupan sangkakala hari kiamat kedua. Pada hari itu, Karena di hari kiamat ada banyak manusia yang sudah meninggal dan masih ada yang tersisa. Nanti ada tiupan. Tiup yang pertama, semua manusia yang tersisa mati. Jangankan manusia, semua binatang mati, semua benda hidup mati, sampai malaikat, bahkan termasuk malaikatul maut yang selama ini suka cabut nyawa orang, dia bakal mati. Sampai malaikat Jibril juga akan mati. Tidak ada satu makhluk pun yang masih sisa. Hanya yang masih hidup, yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di saat itu memanggil, limanil mulkul yawm, siapa yang maharaja hari ini, siapa yang berkuasa hari ini, siapa yang maha tinggi hari ini. Tidak ada satupun yang bisa jawab, karena semuanya mati. Baru ada tiupan yang kedua, untuk bangkitkan seluruh makhluk. Apa yang akan terjadi habis mereka semuanya bangkit? Coba Allah gambarkan. pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kalau ada saudara kita tugas keluar kota atau keluar negeri, 6 bulan, 1 tahun, habis itu dia kembali ke kampung, apakah kita sambut atau lari? Sambut kan? Kenapa kita sambut? Rindu. Saudara kita dia pergi tugas keluar kota sekian lama, bahkan jangan kita sambut, kita bikin acara syukuran, kita bikin acara keselamatan, banyak ya kita, saking bangga dan senang saudara kita kembali ke kampungnya. Tapi coba di hari kiamat, saudara kita yang sudah meninggal dunia 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, ketemu di hari kiamat, bukan rasa rindu, justru kabur dan lari. Jo Allah yang berkata begitu. Mohon maaf ulang. Lanjutannya. Di hari itu. Dan hari itu anaknya lari dari yang sebelumnya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Semua lari daripada saudaranya. Sudah 20 tahun, saudaraku, lari, tidak jawab. Dia tidak berkata apa-apa, lari, kabur. Terus siapa lagi? Anaknya lari dari ibu dan bapaknya. Anak yang selama ini kita berjuangkan, anak yang selama ini kita habiskan tenaga, habiskan waktu. Coba tunjukkan kepada saya, siapa orang tua yang tidak mengurusi segala urusannya demi anak? Betul kan? Semua orang tua. Mana ada orang demi dirinya sendiri? Mana ada orang tua yang baik hati, dia hanya memfikirkan dirinya sendiri? Dan ada, setahu saya, tidak ada orang tua yang salih salihah, pasti semuanya demi anak, segalanya untuk anak, upayanya untuk anak. Tak apa-apa saya sakit, yang penting anak sehat. Tak apa-apa saya susah, yang penting anak saya senang. Tak apa-apa saya miskin, yang penting anak saya kaya. Itu semua upaya kita. Tapi di hari kiamat apa yang terjadi? Bukan dia datang mengucapkan terima kasih, tapi kabur, lari.